Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narin Lidi Merkuri Aminati dari Pendidikan Matematika Semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan LMS, yaitu Google Classroom. Yang pertama, ada identitas Google Classroom. Google Classroom ini ada pada bulan Mei 2014. Google telah mengumumkan aplikasi Google baru, yaitu Google Classroom, untuk tujuan pendidikan. Google Classroom dianggap sebagai salah satu platform terbaik di luar sana untuk meningkatkan alur kerja guru dengan penggunaan Google Classroom, membantu guru menghemat waktu, mengatur kelas, dan meningkatkan komunikasi dengan peserta didik. Aplikasi ini tersedia juga di smartphone untuk siapa saja dengan Google Apps for Education. Rangkaian produktivitas gratis alat termasuk Google Gmail, Drive, dan dokumen. Saat Google Classroom baru berusia 6 bulan, dalam periode waktu yang singkat telah berhasil menampung lebih dari 30 juta penugasan diserahkan oleh guru dan peserta didik yang menunjukkan bahwa Google Classroom sedang didukung secara luas dalam pendidikan komunitas. Google Classroom memungkinkan guru untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan siswa mereka dan lebih sedikit waktu untuk urusan administrasi. Google terbaru mengumumkan bahwa fungsionalitas baru ke Google Classroom. Google fungsionalitas baru adalah kemampuan untuk menambah lebih dari satu guru, satu kelas, serta mempersiapkan kelas untuk kedepannya. Lalu ada manfaat Google Classroom. Yang pertama, penyiapan yang mudah. Guru dapat menambah siswa langsung atau berbagi kode dengan kelasnya untuk bergabung. Yang kedua, hemat waktu. Alur tugas yang sederhana dan tanpa kertas memungkinkan pengajar membuat, memeriksa, dan menilai tugas dengan cepat di satu tempat. Yang ketiga, meningkatkan pengorganisasian. Siswa dapat melihat semua tugasnya di laman tugas dan semua materi secara otomatis disimpan ke dalam folder di Google Drive. Yang keempat, meningkatkan komunikasi. Kelas memungkinkan guru untuk mengirim pengumuman dan memulai diskusi secara langsung. Yang kelima, terjangkau dan aman. Google Classroom tidak mengandung iklan, tidak pernah menggunakan konten pengguna atau data mahasiswa untuk iklan dan bersifat gratis. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Kelebihannya, dengan menggunakan Google Classroom, guru dapat mengontrol bahkan lebih dari satu kelas sekaligus, lebih mudah memberikan pengumuman tentang pelajaran, memudahkan akses siswa dan guru, waktu yang dimiliki guru dan siswa dalam berkomunikasi lebih banyak, bisa mengirim tugas yang berbentuk file atau video, tetapi kekurangannya tidak mudah mengontrol siswa dalam menanggapi respon yang diberikan guru. Hasil pengerjaan tugas lebih mudah dijiplak atau ketidakjujuran dalam akademis. Tidak semua sekolah bisa menggunakan Google Classroom dikarenakan masalah jaringan. Kecepatan jaringan menjadi kendala dari pengguna Google Classroom. File yang sering hilang saat diunggah tidak mudah dibagi pengguna yang berasal dari pedesaan dan kurang memahami teknologi. Selanjutnya ada pengenalan menu dan fitur dalam Google Classroom. Yang pertama itu ada assignment atau penugasan, kedua ada konferensi online, yang ketiga ada single view, yang keempat ada penyusunan kelas online, yang kelima ada sistem penilaian langsung atau CGS, yang keenam ada announcement atau pengumuman. Lalu masih di pengenalan menu dan fitur dalam Google Classroom. Yang pertama itu ada membuat kelas baru. Pada saat registrasi email ke Google Classroom, dipilih icon I am a teacher itu sebagai guru. Lalu setelah aplikasi terbuka, pada bagian pojok kanan atas terdapat menu icon tambah. Menu ini digunakan untuk bergabung dalam icon gabung ke kelas yang sudah ada sebagai siswa ataupun pengajar, atau untuk membuat pada icon buat untuk membuat kelas baru. Lalu setelah muncul menu
ada icon buat kelas, kita dapat mengisi form dengan informasi kelas seperti nama mata pelajaran, section, ruangan, dan lain-lain. Lalu klik icon buat untuk memverifikasi. Kemudian kita bisa mengundang guru lain ataupun siswa untuk bergabung ke kelas kita melalui kode kelas atau class code yang bisa kita munculkan. Lalu kode kelas dapat dibagikan melalui WhatsApp, Line, dan sosial media lainnya. Setelah menerima kode tersebut, daftar para siswa ataupun guru yang bergabung di kelas kita akan terlihat pada menu people atau anggota. Setelah kalian masuk ke dalam Google Classroom, di pojok kanan atas ada bagian icon tambah, ada icon gabung ke kelas dan buat kelas. Lalu klik gabung kelas itu untuk kelas yang sudah ada. Tinggal masukin kode kelasnya. Lalu selanjutnya ada buat kelas. Nah, kalian di situ bisa tulis nama kelas, ada bagian, ada mata pelajaran, dan ada ruang. Setelah kalian buat kelas, di bawah judul kelas itu ada kode kelasnya untuk bisa kalian bagikan ke sosial media seperti Line, WhatsApp, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada anggota. Di bagian anggota ini kalian bisa lihat sudah siapa aja yang masuk ke kelas kalian. Lalu selanjutnya Anda menambahkan materi atau bahan ajar di Google Classroom. Google Classroom itu memungkinkan guru untuk membagi materi dengan berbagai macam tipe file. Untuk menambahkan materi, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu buka kelas yang diinginkan. Yang kedua, klik pada tab icon tugas kelas. Yang ketiga, klik icon buat dan pilih icon materi. Yang keempat, isikan judul dan deskripsi. Yang kelima, file untuk materi dapat diinput melalui berbagai cara, diantaranya attachment langsung dari komputer. Lalu ada link file dari Google Drive, YouTube, ataupun research tambahan dari website eksternal. Yang keenam, topik dapat disesuaikan dengan materi yang diupload. Yang ketujuh, apabila selesai, klik icon pause. Setelah kalian login, kalian bisa klik kelas yang diinginkan. Lalu setelah itu di bagian atas ada tugas kelas. Kalian klik ya teman-teman. Nah, setelah klik di bagian kiri ada icon tambah atau buat. Itu kalian bisa klik juga. Setelah itu jika kalian ingin menambahkan materi, kalian bisa klik bagian materi. Lalu setelah kalian klik yang bagian materi itu, kalian bisa tulis judul. Kita tulis judulnya dulu. Setelah itu ada bagian deskripsi. Kita tulis dulu bagian deskripsinya. Lalu setelah udah ada bagian tambahkan, itu ada YouTube. Kalian bisa search langsung YouTube tentang mata pelajaran yang bahkan dijadikan materi. Kedua, lalu ada file. Filenya itu kalian bisa dari Google Drive juga langsung atau bisa dari komputer. Lalu selanjutnya ada bagian link. Itu kalian bisa menambahkan linknya. Lalu setelah itu
kalian ada bagian Google Drive untuk menambahkan bagian yang Google Drive. Setelah udah masukkan materi, kalian bisa klik posting. Selanjutnya ada menggunakan fitur Browse Post. Pada mata pelajaran dengan kelas paralel, fitur Browse Post akan memudahkan dosen untuk mengcopy posting Google Classroom antar kelas ataupun memindahkan konten dari kelas yang sudah diarsipkan atau yang sudah disimpan di draft. Untuk menggunakan fitur Browse Post, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada buka kelas yang diinginkan. Yang kedua, klik pada tab icon tugas kelas. Yang ketiga, klik icon buat dan pilih icon gunakan postingan kembali atau Browse Post. Yang keempat, akan muncul daftar kelas yang telah dibuat. Silakan double klik pada kelas yang dikehendaki, kemudian pilih post yang ingin di-copy dan klik close. Lalu ada Browse Post. Yang pertama, kita klik dulu kelasnya yang mau digunakan postingannya. Kita klik yang kelas matematika. Lalu setelah itu kita ke bagian yang tugas kelas. Setelah ke bagian tugas kelas, kita ke bagian yang icon tambah. Lalu ke bagian gunakan kembali postingan atau Browse Post. Nah, lalu kita pilih kelas yang akan kita gunakan lagi postingannya dan kita milih MTK daring. Lalu di situ ada tugas 1, 2 sama materi pecahan. Jadi kita ngambil materi yang pecahan. Setelah itu gunakan kembali. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nanti kalian tinggal klik posting untuk ada di forum kelas kalian. Lalu selanjutnya ada membuat tugas kelas. Yang pertama itu masuk ke aplikasi Google Classroom, kemudian pilih kelas. Yang kedua, klik tugas kelas. Yang ketiga, kemudian pilih icon tambah, lalu tugas kelas. Yang keempat, pilih jenis tugas yang diinginkan. Yang kelima, sesuai pengaturan lainnya seperti tugas dibagikan untuk siswa tertentu atau semua siswa. Poin yang diberikan, tenggat waktu pengumpulan tugas, topik serta rubrik yang digunakan untuk penilaian, serta lampirkan soal. Lalu klik tugas. Setelah kita masuk, lalu kita klik kelas tersebut. Setelah klik kelas, lalu kita ke bagian tugas kelas. Nah, setelah ke bagian tugas kelas, kita klik icon tambah. Nah, lalu kita klik yang bagian tugas. Nah, setelah bagian tugas, kalian bisa nulis judul dan deskripsinya ya teman-teman. Setelah menulis deskripsi, baru kita bisa tambahkan soal melalui Google Drive. Lalu kita bisa melewat link atau file atau bisa dari YouTube juga. Lalu setelah itu kita bisa klik tugaskan. Lalu selanjutnya ada mengerjakan tugas. Yang pertama, untuk
memulai mengerjakan tugas, klik pada judul tugas, kemudian klik icon lihat tugas. Setelah berhasil, akan muncul halaman utama dari tugas yang diberikan untuk mengerjakan tugas. Lalu, klik icon tambah atau buat. Selanjutnya, pilih opsi pengerjaan yang tersedia pada Google Classroom. Dalam opsi pengerjaan ini, kalian bisa menggunakan seperti Google Drive, link, atau file. Lalu, kalian juga bisa buat baru, seperti menggunakan dokumen, slide, screenshot, atau gambar. Apabila kalian sudah pilih dalam pengerjaan yang tersedia dalam Google Classroom, kalian bisa kembali pada halaman tugas yang tersedia pada Google Classroom. Nah, apabila kalian sudah yakin, kalian bisa pilih atau klik pada icon serahkan. Jika sudah berhasil, maka status tugas akan berubah menjadi diserahkan. Lalu selanjutnya ada cara kita mengerjakan tugas. Sebelum itu kita login dulu sebagai siswa. Lalu kita klik kelas. Nah, di bagian atas ada tugas baru, tugas kedua, lalu klik tugas tersebut. Setelah kita klik, di sana ada soal serta tempat untuk kita mengupload tugas. Nah, kita klik icon tambah. Nah, di sana kita bisa upload tugas melalui Google Drive, link, file, dan kita bisa membuat dokumen baru. Lalu kita sebagai contoh, kita klik yang menggunakan file, kita search file tersebut di komputer kita ya teman-teman. Setelah itu, jika sudah, kita bisa klik yang bagian serahkan. Kita klik lagi yang bagian serahkan. Lalu nanti statusnya bakal berubah menjadi diserahkan. Mungkin sekian dari saya. Apabila perkataan saya atau penjelasan saya ada yang kurang jelas ataupun salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.